Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datikers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang ayat-ayat penciptaan sebagai salah satu bentuk kekuasaan Allah yang dipamerkan kepada kita. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Teman-teman bisa buka itu di pembukaan surat An-Naba atau Amma Yatasa'alun. Allah Subhanahu wa taala memamerkan kepada kita tentang kekuasaannya. Bagaimana Allah menjadikan bumi itu dalam keadaan seperti ayunan yang bergerak, yang berayun, yang mengitari matahari, yang berputar. Tetapi kita merasa nikmat berada di dalamnya. Seperti bayi yang diayun-ayun oleh orang tuanya, oleh ibunya, tetapi dia merasakan kenyamanan dalam ayunan itu. Wal jibal autada, dan Allah jadikan gunung seperti yang ada di hadapan kita semuanya. Allah jadikan gunung autada, seperti pasak, seperti paku, seperti fondasi bumi, agar lempengan yang paling atas dari kulit bumi ini tidak mudah bergerak dan menimbulkan kerusakan seperti longsor. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Apa yang sebetulnya Allah inginkan dari kalimat dan ayat-ayat ini? Allah memamerkan kekuasaannya kepada kita. Pasti ada maksudnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar kita belajar meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayat-ayat semesta ini, Allah ingin memberitahu kepada kita, Aku maha kuasa wahai hambaku. Aku maha kaya wahai hambaku. Aku maha memelihara wahai hambaku. Aku yang memiliki semua ini wahai hambaku. Aku yang menjaga dan merawatnya wahai hambaku. Aku adalah yang maha agung wahai hambaku. Sehingga jika kalian punya masalah, datanglah kepadaku. Jika kalian merasa tidak berdaya, berharap dan bergantunglah kepadaku yang maha kuasa. Jika kalian merasa kekurangan, mintalah kepadaku yang maha kaya. Jika kalian merasa bingung, maka mintalah petunjukku yang maha tahu. Jika kalian merasa lemah, datanglah kepadaku karena aku maha kuat dan perkasa. Jika kalian ingin diberikan kebaikan hidup, berharap dan berserahlah kepadaku, maka akan aku rawat kalian, aku pelihara kalian, dan aku cukupkan kebutuhan dan rezeki kalian. Allah ingin memberitahu itu kepada kita. Lewat ayat-ayat semesta, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa hanya Dia yang maha kuasa dan berharaplah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba perhatikan, salah satu hobi Nabi SAW sebelum beliau mendapatkan amanah kenabian, yaitu beliau naik ke bukit Jabal Nur, bukit cahaya. Beliau duduk di puncak dari Jabal Nur, bukit cahaya, memandang alam semesta, memandang kota Mekah dari ketinggian, memandang langit dan bumi yang Allah ciptakan, mentafakuri kebesaran-kebesaran Allah. Maka Allah memilih tempat itu untuk memberikan wahyu kepadanya. Kenapa? Karena di sanalah Nabi Muhammad SAW belajar iman, belajar menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan tafakur.
Dan itu juga yang dilakukan Nabi setelah beliau berhijrah ke Madinah. Beliau biasa naik ke Jabal Uhud, Gunung Uhud. Di atas Gunung Uhud itu beliau bertafakur. Kadang beliau melakukannya sendiri, kadang beliau melakukannya bersama beberapa orang sahabat terdekat beliau, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di atas Gunung Uhud, Nabi SAW kemudian belajar untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah iman dengan keimanan beliau yang sudah luar biasa. Sehingga dengan keimanan yang bertambah, Nabi semakin kuat dalam mengemban amanah-amanah dakwah. Nabi semakin kuat dalam mengangkat masalah-masalah umat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pulang ke Mesir. Beliau naik ke bukit Saint Catherine atau Tursaina di Mesir. Di bukit itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tempat untuk memberikan wahyu pertama kepada Musa. Kenapa semuanya berhubungan dengan gunung? Kenapa semuanya berhubungan dengan alam? Karena di sanalah seorang hamba menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di gunung seseorang bisa melihat dengan jernih. Di gunung seseorang bisa menenangkan hati dan pikirannya sambil mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya musim malam dan siang, benar-benar terdapat bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Berfikirlah, datanglah ke tempat-tempat yang seperti ini, lihatlah pemandangan, lihat langit, lihat gunung, lihat pohon, lihat semesta. Di situ kita bisa membaca ayat-ayat Allah seperti kita membaca Al-Quran. Kita bisa membaca ayat Allah di belakang saya dengan begitu indahnya, begitu agungnya, begitu kuasanya Allah menciptakan semua ini. Dan Allah mengatur pemeliharaannya. Tidak ada satupun dari apa yang ada di bumi yang melata, yang berjalan dengan di atas kakinya, kecuali Allah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Lalu kalau kita merasa galau, kita merasa lemah, kita merasa khawatir, kita merasa nggak berdaya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dalam keadaan seperti itu, belajarlah dengan melihat ayat-ayat semesta agar kita bisa menemukan Allah, lalu belajar berserah, berharap, dan yakin kepadanya. Bacalah ayat-ayat semesta agar kita semakin yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Masalah kita kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah. Masalah kita kecil, Allah maha besar. Mengurus kita itu mudah karena Allah mengurus yang lebih rumit daripada kita, yaitu semesta. Kalau kita lagi galau, bacalah ayat-ayat Allah yang ada di hadapan kita di langit dan di bumi, lalu temukan Allah di sana. Dengan iman, dengan hati, insya Allah galau kita akan berubah menjadi ketenangan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memamerkan ayat-ayat kekuasaannya di dalam banyak ayat Al-Quran. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, kul siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, agar bertambah iman dengan melihat kekuasaan-kekuasaan Allah itu. Barakallahu fikum.